Jadi ada warisan budaya dalam bentuk benda seperti tadi. Tapi yang sering itu berkelahi kita, terutama dengan Malaysia nih. Saya nggak ngerti nih apa sih yang terjadi antara kita dengan Malaysia. Nah itu Sampai guys. dalam hal sepak bola kita boleh kalah Iya. dari mana saja, tapi yang penting jangan kalah dari Malaysia. Nah ternyata juga dalam seperti ini. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari-harinya selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku bakalan nge-reaction informasi yang bagus banget untuk kita ketahui sama-sama guys, karena belakangan ini sepertinya kita sedang dilanda sebuah hal yang sebenarnya nggak perlu dibesar-besarin, tapi dibesar-besarkan oleh oknum yang ingin mungkin memecah belahkan atau yang lainnya. Aku juga tidak tahu. Setiap orang juga mungkin bebas berpendapat memang, dan setiap orang juga punya pandangan dan pemikiran masing-masing. Kita tetap menyebarkan hal yang positif, menyebarkan berita-berita yang positif yang bisa mengajak seluruh orang bisa bersilaturahmi dengan baik gitu, menjalin silaturahmi dengan baik, menjalin ikatan persaudaraan dengan baik. Persoalan langsung dari kantor UNESCO Paris, sia-sia selalu berkelahi dengan Malaysia soal budaya. Ini menarik banget, pasti banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan pada video kali ini, dan aku harap teman-teman semua bisa mengambil kesimpulan setelah selesai menonton ya guys. Jadi jangan hanya dari menit pertama sampai ketiga saja, tapi menonton sampai dengan selesai supaya bisa menyimpulkan sendiri isi dari video yang aku reaction itu seperti apa gitu. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mengajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Jangan lupa untuk di follow. Dan tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Akbar Faizal, langsung di subscribe guys. Istimewa banget episode ini. Saya sedang berada di lantai 5 kantor pusat UNESCO di kota Paris. Tidak jauh dari sini, di belakang sana tuh ada Eiffel, Menara Eiffel. Oh Pokoknya iya, dekat top banget. lah episode kali ini. Tapi yang akan kami bicarakan juga tidak kalah pentingnya, menyangkut dengan apa saja sih tugas-tugas UNESCO, bagaimana kita berada di dalamnya, dan yang paling penting adalah sering sekali kita berkelahi dengan bangsa lain menyangkut dengan apa yang diputuskan oleh UNESCO. Dalam hal ini soal pencatatan di dalam catatan UNESCO tentang beberapa hal yang menyangkut dengan budaya dan segala macam. Kita akan membahas hari ini, sebab sejujurnya saya ternyata juga banyak salah. Dan saya yakin banyak di antara kita juga yang keliru dalam memahami apa sebenarnya yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu kita pernah berkelahi tanda petik ya dengan Malaysia menyangkut dengan apa itu Riau Ponorogo, karena didaftarkan oleh Malaysia. Nah, kemarin ada lagi songket, ribut juga. Nah, bulan ini akan ada beberapa pendaftaran elemen. Di sini namanya elemen. Apa sih sebenarnya itu? Apakah kita tidak menghabiskan waktu berkelahi terlalu banyak? Padahal sebenarnya bukan itu substansinya. Sebab yang dilakukan oleh UNESCO ternyata berbeda banget. Karena ini bukan paten. Kalau paten oke, kita berkelahi. Tetapi ternyata ini bukan paten. Hari ini saya didampingi oleh orang Indonesia yang ditunjuk oleh Presiden bertanggung jawab langsung tentang hal-hal seperti ini. Dubes kita di UNESCO yang dalam jabatannya juga disebutkan sebagai wakil perwakilan tetap Indonesia di UNESCO, Profesor Ismunandar. Prof, istimewa banget kita ya. Makasih. Kita ada di tengah kota Paris. Di sebelah ini kan Ini kantor kita di sini, kantor UNESCO, tapi ya? Kantor perwakilan kita juga di dekat sini. Di dekat sini ya. Ya, itu luar biasa tuh. Prof Ismunandar ini adalah guru besar kimia di Institut Teknologi Bandung, yang ini adalah penugasan ketiga. Di Singapura pernah menjadi atas pendidikan,
kemudian beberapa tahun atas pendidikan di Amerika Serikat, berkedudukan di Washington. Hari ini sebagai perwakilan kita di UNESCO. Prof, itu pengantar saya. Tolong jelaskan sama kami, sama kita, sebenarnya apakah kita ini benar menyikapi beberapa putusan-putusan UNESCO, termasuk soal pendaftaran kemarin itu, soal reok, kemudian juga soal songket. Iya. Sebenarnya ini apa sih yang dibahas menyangkut dengan ini? Iya, mungkin saya ingin awali dengan apa sih sebetulnya UNESCO itu ya. UNESCO itu kan sebetulnya jauh sebelum akhir Perang Dunia II itu tokoh-tokoh cendekiawan dunia itu sudah memimpikan ya, karena mereka memandang bahwa kerjasama politik dan ekonomi saja itu nampaknya tidak cukup untuk menghentikan perang. Jadi pada waktu setelah Perang Dunia II selesai itu malah ketika membuat konvensinya itu yang sangat menyentuh banyak orang ya. Di konvensinya itu, di preambelnya itu disebut karena perang itu berawal dari benak manusia, maka di benak manusia juga harus ditanamkan sikap atau menjaga supaya perang tidak terjadi. Nah, caranya dengan apa? Caranya dengan kita bekerja sama di dalam pendidikan, sains, kebudayaan, dan teknologi dan informasi dan komunikasi, maaf. Nah, jadi hal-hal yang menyangkut program kebudayaan yang Kak Akbar tadi ceritakan itu sebetulnya harus dalam kerangka itu, bahwa kita persahabatan, membina perdamaian dunia dan sebagainya. Nah, yang Kak Akbar ceritakan tadi dunia, itu guys. memang itu adalah salah satu konvensi yang sangat sukses. Ya. Jadi itu konvensi itu disebut konvensi 2003 yang adalah esensinya perlindungan warisan budaya tak benda. Jadi sebelumnya itu ada konvensi yang disebut konvensi tahun 1972 itu yang menyangkut warisan dunia yang kayak Borobudur, Lawrence, taman atau hutan tropik kita di Sumatera. Kita sudah ada 12 juga itu di sana. Ini kita sebutkan, Prof, supaya orang-orang di Jakarta, di kita itu memahami bahwa warisan budaya dunia itu dalam bentuk World Cultural Heritage ya, WCH, itu Candi Borobudur. Ada 9, mohon maaf. Jadi ada warisan budaya itu, ada warisan budaya warisan dunia yang budaya, kemudian ada warisan yang alam. Nah, itu konvensi 72. Konvensi 72 itu. Kalau konvensi alam dunia itu Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Lawrence, yang di Papua, dan warisan hutan hujan tropis Sumatera. Ini masuk tahun 2011 ya. Nah, yang 2011 itu karena ya ada dianggap deforestasi yang agak dalam tanda kutip dilihat agak kenceng dan sebagainya, masuk istilahnya red danger list, ada tanda-tanda bahaya nih. Kalau kita tidak bisa menjaganya, bisa akhirnya out seperti yang Liverpool kemarin ya, tahun kemarin itu Liverpool keluar dari daftar. Nah, itu loh, hati-hati loh. Jangan sampai kita setengah mati mendaftarkannya, tapi kemudian kita tidak bisa rawat, lalu keluar. Terus warisan budaya dunia, Candi Borobudur, Prambanan, manusia purba Sangiran. Kemudian budaya Provinsi Bali dalam bentuk sistem subak, dan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto. Jadi ada 9 kita. Ada 9 warisan dunia itu. Nah, ini yang itu tadi yang konvensi 72, Kak. Jadi itu konvensi 72 itu lebih ke sebetulnya warisan dunia itu harus dijaga betul. Nah, itu karena itu menyangkut tadi ya, arsitektur atau candi dan sebagainya itu yang harus di-preserve. Nah, ini yang kadang-kadang di kita ini problemnya. Kita masih perlu membangun, kita masih perlu ada situs-situs itu mungkin perlu dikembangkan ya, karena untuk masyarakat sekitar dan sebagainya. Jadi situs pariwisata tapi kemudian tidak berkembang, masyarakat sekitarnya tidak menikmati, kan akan problem juga. Nah, ini kadang-kadang tantangan bagi kita di negara berkembang, padahal maunya UNESCO atau maunya Komisi WHC itu kalau sudah masuk daftar itu harus benar-benar di-preserve keasliannya. Ada berapa jenis sih dari yang dalam hal seperti ini yang masuk dalam kategori perlindungan UNESCO? Karena saya lihat di sini misalnya ya, ini ada enkripsi Indonesia di UNESCO untuk 4 jejaring kota kreatif. Nah, itu ada 4, Pekalongan, Bandung, Ambon sebagai kota musik, Bandung sebagai kota kreatif desain,
Pekalongan sebagai kota kerajinan, dan yang terakhir itu Jakarta sebagai kota sastra. Banyak perdebatan soal itu. Kemudian ada juga ini arsip Indonesia yang didaftarkan, diregister dan diterima oleh MOW Indonesia. Arsip VOC, arsip Lagaligo, arsip Babat Diponegoro, arsip Negara Kertagama, arsip Komprehensi Asia Afrika, manuskrip cerita Panji, arsip rekonstruksi Candi Borobudur, dan arsip tsunami tahun 2017. Kemudian ada lagi arsip Indonesia yang sedang didaftarkan, yaitu adalah arsip pidato Soekarno, To Build the World Anew. Kemudian arsip konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok tahun 61 dan arsip Hikayat Rakyat. Kemudian ada lagi inskripsi Indonesia di UNESCO, 19 cagar biosfer, mulai dari Bunaken, Tangkoko, Karimun Jawa, Merbabu, Wakatobi, ada 19. Terus ada juga inskripsi Indonesia untuk geopark, Kaldera Batur, Gunung Sewu, Gunung Rinjani, Belitong, Kaldera Toba, Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Terus ada inskripsi yang tadi ya, yang warisan 9 warisan dunia. Terus segala macam. Itu yang sudah didaftarkan. Indonesia sudah mendaftarkan berapa banyak semuanya? Ya itu tadi Kak, jadi programnya memang ada beberapa ya. Jadi tadi memang yang kita agak diskusikan awal, warisan dunia, kemudian nanti kita mungkin bisa agak diskusi panjang yang tadi berantem dengan negara sebelah tadi, itu adalah warisan budaya tak benda. Itu adalah di sektor kebudayaan, program sektor kebudayaan. Sebetulnya yang punya list inskripsi itu utamanya dua itu, warisan dunia dengan warisan budaya tak benda. Nah, tapi kemudian ada program di sektor sains ya, tadi Kak Akbar menyebut biosfer, ada geopark. Itu tuh sektor sains sebetulnya yang punya program. Mereka lebih ke sebetulnya, kita punya warisan geologis dunia yang bagus sekali. Misalnya sekarang yang sedang kita usulkan Maros Pangkep nih. Maros Pangkep? Wilayahnya Kak Akbar ini. Kars ya? Ya, Kars Maros Pangkep itu karena secara geologis itu menarik sekali. Dan itu lebih ke, ya bagaimana kita lagi-lagi melestarikan, tetapi lebih ke bagaimana kita semua belajar sainsnya, ya, kemudian melestarikan dan sebagainya. Tapi aspek kemudian budaya. Nah, kemudian memang kadang-kadang satu inskripsi atau satu program dengan program lain itu ada tumpang tindihnya. Jadi misalnya bisa saja dalam satu situs itu di situ ada warisan dunianya, ada ternyata secara geologis juga menarik, bisa kemudian diinskripsi juga di geoparknya. Kemudian di geoparknya itu tumbuh biosfer yang bagus juga, kita bisa inskripsi juga biosfernya. Itu ada kemungkinan biosfer dan geopark itu di sektor sains. Kemudian kalau di sektor yang tadi Kak Akbar menyebut MOW, Memory of the World, jadi itu adalah program bidang komunikasi dan informasi. Jadi kita menganggap dunia ini jangan sampai kita itu ya kayak kita ya, kayak manusia kemudian catatan sejarah kita nggak punya. Nah itu kan kita bisa nggak punya identitas. Nah banyak hal di dunia ini di mana misalnya saja kita sudah menginskripsikan yang Lagaligo itu kan bukan main itu. Kemudian arsip VOC ya, apapun itu adalah sejarah dunia yang bisa jadilah bagi negara kita itu penjajahan, di tafsir yang lain itu adalah itu adalah suatu perkembangan perniagaan dunia yang pertama sekali. Itu tafsir sejarah, kita bisa belajar dari sana. Tetapi yang penting arsip itu jangan hilang supaya generasi berikutnya bisa reinterpretasi, belajar lagi dari situ dan sebagainya. Nah itu program sektor komunikasi dan informasi. Jadi sebetulnya banyak. Nah memang yang di masyarakat kita sering terdengar itu karena aspek budaya tadi ya. Nah tadi yang Kak Akbar sebut memang warisan dunia itu kita sekarang memang agak slow down mendaftarkannya ya. Kita baru punya 9 ya karena problem itu kadang-kadang kita kalau yang warisan dunia itu kayak Borobudur dan sebagainya, ini kan kita juga sedang dilihat dunia ya. Bagaimana melestarikan Borobudur? Ya, saya dengar untuk dua warisan dunia, Borobudur dan Komodo itu
sedang ada pembahasan yang Iya. bisa saja itu dikeluarkan. Apa yang terjadi, Prof, penyangkut itu? Ya, yang Borobudur misalnya, karena kalau sudah sekali kita itu mendaftar dan pendaftarannya itu diterima atau tercatat di UNESCO, itu memang ya UNESCO tidak kemudian merebut ya seolah-olah oh ini jadi milik dunia atau milik UNESCO, bukan. Sebetulnya kedaulatan tetap di kita, tetapi karena itu sudah kita wariskan ke dunia, jadi Itu milik seluruh dunia. orang itu Menjadi universal. betul, Iya. supaya tidak kemudian nilai-nilai universalnya hilang. Oh. Nah, Di situ bagian anunya kesalahan kita selama ini. Iya. ya. Oke. Jadi bukan kemudian UNESCO itu apa sih kok kemudian ngatur-ngatur kita, bukan seperti itu, tapi Oke. justru pendapatnya kalau kita ingin membangun, kalau kita ingin mengubah sedikit itu harus diyakinkan supaya pakar-pakar dunia itu memberi masukan kepada kita. Jangan sampai nilai universal yang luar biasa itu jadi hilang. Esensinya itu saja. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, yakinkan bahwa rencana kita begini loh. Mungkin nanti ada masukan. Kalau punya rencana begini, baiknya supaya nilai universalnya tidak hilang, itu kita beginikan saja. Jadi artinya sebenarnya kekeliruan di sebagian masyarakat kita, dan orang itu adalah salah satunya adalah saya Saya yang juga. menganggap bahwa misalnya dengan Malaysia soal batik misalnya, itu yang mereka mengklaim itu seakan-akan itu adalah hak paten. Ternyata bukan hak paten ya. Ya, jadi yang ini Kak Akbar yang kita agak diskusikan awal tadi. Iya. Ini yang list berikutnya, yang Iya. warisan budaya tak benda. Tak ya. benda. Nah, itu sebetulnya tadi ya. Awalnya itu kan dari tahun 72 ya, sudah Iya. ada catatan yang warisan dunia yang alam dan budaya tadi. Iya. Kemudian banyak pakar tuh menyebut sebetulnya warisan dunia itu bukan yang monumen saja, Wah, bukan ada lagi yang tak benda ya? Yang tak benda, yang artinya praktek kita sehari-hari. Misalnya kita di Indonesia ini sekarang sedang melihat lagi ya dengan pandemi ini bahwa misalnya kita pengobatan kita yang berdasarkan herbal, yang berdasarkan kearifan jamu dan sebagainya itu ternyata dunia juga kembali ke sana. Oke. Ya, jadi itu adalah kearifan tradisional. Jadi tapi untuk mencari bentuk itu cukup lama, sehingga baru tahun 2003 ada konvensi yang mengatur bahwa warisan dunia itu tidak hanya yang monumen, yang alam, Yeah. tetapi juga ada kebiasaan praktek juga termasuk sebetulnya pertunjukan, iya. festival, Iya. itu adalah warisan dunia juga. Nah, itu maka ada konvensi 2003 tadi. Nah, itu konvensi itu sangat sukses ya. Makanya di evaluasi internal UNESCO sendiri mereka menyebut ini konvensi 2003 ini adalah korban dari kesuksesan dia sendiri. Karena demikian semangatnya negara anggota. Konvensi itu sendiri dengan cepat diadopsi hampir semua negara UNESCO dalam waktu cepat. Sehingga sekarang hampir sudah universal, semua negara sudah menjadi anggota konvensi. Dan akibatnya semua negara berlomba-lomba ingin mendaftarkan. Dan sebetulnya sudah sukses. Tujuan konvensi itu menyebutkan bahwa kita itu harus membangkitkan kesadaran bahwa warisan budaya itu bukan hanya yang monumen gitu. Nah, itu sudah sukses. Tapi sekarang karena suksesnya itu negara itu berlomba-lomba semangat sekali ini, padahal sumber daya UNESCO sendiri setiap tahun kita hanya bisa membahas di UNESCO itu hanya 55 nominasi dari seluruh dunia. padahal negara anggotanya 195. Oke. Indonesia sendiri Kak Akbar di nasional itu kita punya 1.500 Elemen. elemen budaya. Coba bayangkan. Sementara berarti kan kita hanya bisa mendaftarkan satu setiap tahun. Malah akhirnya secara rata-rata kita itu hanya punya jatah 2 tahun satu. Kalau kita punya 1.500 kan 3.000 tahun. Betul, Iya, betul. iya. Nah, bentar, itu menarik. Kita kembali tadi. Jadi ada warisan budaya dalam bentuk benda seperti tadi. Tapi yang sering itu berkelahi kita, terutama dengan Malaysia nih. Saya nggak ngerti nih apa sih yang terjadi antara kita dengan Malaysia. Nah itu guys. Sampai dalam hal sepak bola kita boleh Iya. kalah dari mana saja, tapi yang penting jangan kalah dari Malaysia. Nah ternyata juga dalam seperti ini. Kita kan Aduh, ribut aduh. pada beberapa tahun yang lalu soal reog, Iya. kemudian songket. Tahun ini Ya juga. kan? Nah sekarang tahun ini kita akan mendaftarkan apa? Iya, tahun ini tentu kami di Paris masih menunggu yang diputuskan Mas Mendikbudristek ya. Oke, Karena oke. itu keputusan di nasional. Sebetulnya kalau yang warisan budaya tak benda itu harus dasarnya dari masyarakat.
Oke. Jadi harus masyarakat yang mengusulkan. Negara ya karena akhirnya yang jadi anggota UNESCO itu negara ya ada kewajiban mencatat, sebetulnya membantu pengusulan dan sebagainya. Tetapi harusnya berawal dari masyarakat. Nah tadi Kak Akbar menarik ya bahwa kita dengan Malaysia ada contoh-contoh seperti itu banyak sebetulnya. Jadi misalnya yang bukan cuma dengan Malaysia saja. bukan Indonesia dan Malaysia Iya. saja yang agak Iya. sensitif seperti itu. Iya, Yang betul. ekstrim itu pada waktu kami kemarin diskusi dengan sekretariat itu adalah contoh yang ekstrim sekali itu adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Dia ngasih contoh yang gampang sekali. Dia Iya. bilang itu kan dua negara yang ya secara politik mereka Iya. istilahnya konflik ya. Iya. Secara politik sampai Dan sekarang berpisah. Dan secara budaya mereka adalah satu bangsa. Oke. Iya. Tapi ya ini menarik ya. Jadi ada kalau yang kimchi itu mereka akhirnya Korea Selatan menginskripsikan kimchi, Korea Utara dalam waktu beberapa tahun kemudian menginskripsikan kimchi juga. Dan itu boleh. Boleh saja. Karena memang budaya kimchi hidup di Korea Utara, hidup di Korea Iya, Selatan. tapi kan sekarang sudah dinikmati termasuk di kita di Jakarta gitu. Betul, jadi budaya kimchi. Tapi yang menarik juga bahwa negara yang berkonflik pun pada suatu saat, jadi kalau tidak salah 2015 ya, mereka itu bisa duduk satu meja bersama-sama mengusulkan ada budaya gulat tradisional. Gulat tradisional. Dan Wrestling. mereka wrestling, akhirnya mereka usulkan bersama Dan diterima. dan diterima di Korea. inskripsi di UNESCO. Nah, jadi esensinya itu namanya budaya itu kan memang dengan migrasi orang, dengan orang itu berinteraksi bisa tumbuh, dan inskripsi UNESCO untuk warisan budaya tak benda ini bukan tadi Pak Akbar sudah bagus sekali, ini bukan paten. Tapi juga bukan juga menyatakan ini aslinya di mana, bukan. Ini hanya menyatakan bahwa memang budaya itu tumbuh Ya. dan Iya. berkembang hidup di wilayah tersebut, di masyarakat tersebut. Dan definisinya itu sebetulnya hidup itu apa sih? Hidup itu ya paling tidak sudah satu generasi ada di sana. Satu Iya. generasi ya mungkin 25 tahun. Ya kadang-kadang kalau orang sudah ya orang Indonesia kemudian migrasi ke Malaysia, ya kemudian 25 tahun atau anak keturunannya di sana mempraktekkan yang budaya yang dibawa dari sana, ya akhirnya budaya itu memang hidup di sana. Kalau kita bahasakan seperti ini, tepat gak? Bahwa sebenarnya tidaklah cukup tepat apabila kemudian kita meributkan ini satu produk tadi itu yang kemudian didaftarkan di UNESCO, sebab sebenarnya tujuannya UNESCO itu justru agar kemudian warisan budaya itu terlindungi. Betul. Terlindungi dan bukan hanya dari bangsa yang mengakui bahwa itu berasal dari dirinya. Betul. Jadi semakin terlindungi produk itu ya. Betul. Jadi yang penting itu terlindungi, tadi Kak Akbar kata-katanya bagus sekali, diwariskan dari generasi ke generasi. Iya, itu dia. Oke. Semakin banyak orang yang mempraktekkan, kan itu akan semakin bahwa budaya itu ya paling tidak kemungkinan untuk hilangnya itu semakin besar kan, Iya, kalau betul. semakin banyak yang mempraktekkan gitu. Betul. Jadi esensinya kerjasama bagaimana kita mewariskan budaya itu dari generasi ke generasi. Jadi semakin banyak bangsa, dan ya tadi lagi-lagi ya perdamaian dunia itu kalau orang bekerja sama antara Iya. people dan Iya. people itu Iya. kan sudah Yes, otomatis betul. Kecil bisa. kemungkinan kita berkonflik. Betul. Karena kan dasarnya adalah budaya. Budaya. Iya. Waduh, berarti energi kita untuk berkelahi kemarin itu sebenarnya untuk apa gitu? Iya, tuh apa kita berkelahi soal budaya, guys? Warisan tak benda itu apa saja yang sudah Yang tak benda itu yang terakhir kemarin gamelan. Gamelan ini contoh bagus ya. Jadi di mana gamelan satu label, tapi sebetulnya gamelan Bali, gamelan Jawa, gamelan Sunda, oke. itu jadi satu label kena semua. Tapi sebelumnya tahun 2020 kita mendaftarkan pantun itu Pantun. bersama dengan Malaysia. Oh, oke. Itu bersama dengan Malaysia. Oke. Kemudian tahun sebelumnya pencak silat. Nah ini juga unik nih. Indonesia mendaftarkan pencak silat dari sisi kebudayaannya, Malaysia mendaftarkan pencak silat dari sisi olahraganya. Oke. Tapi pencak silat itu bukan bersama ya, Iya. tapi Indonesia mendaftarkan dan diinskripsi tahun yang sama. Dan diterima dua-duanya? Diterima dua-duanya. Kita Oke. punya pengalaman juga bahwa Oke. mendaftarkan masing-masing diterima. Gitu. Oke. Kemudian pinisi dari tempat Kak Iya, Akbar iya. lagi. Di kampung saya nih, oke. Kampung Kak Akbar. Kemudian 3 genre tali Bali itu kita daftarkan juga. Oke. Kemudian sebetulnya di list ini tuh ada pengkhususan juga ya. List yang memerlukan pelestarian segera, urgent. Jadi itu noken yang di Papua. Papua. Nah, Oke. ini bagaimana sih sebetulnya kita kemudian membangkitkan budaya itu,
anak-anak mudanya itu lebih bangga pakai tas noken daripada tas plastik misalnya, dan seterusnya ya. Kemudian ada yang daftar yang urgen juga itu tari saman ya. Tari Tapi saman tari di saman kan Aceh. sudah lumayan Oke. baik sekarang ya. Nah ini sebenarnya kita sedang pikirkan juga bagaimana supaya keluar dari urgent list ya, supaya menjadi list biasa aja, list representatif. Angklung sudah masuk, batik Indonesia, keris, dan wayang ya. Keris dan wayang ya. Iya, Oke. jadi itu. Berarti sudah 12 ya? 12. Nah, berikutnya ini adalah Nah, kita tunggu dari Jakarta. Apa yang terjadi dengan nah, songket? Songket itu sebetulnya begini, Kak Akbar. Jadi songket itu tahun lalu sudah dicatatkan oleh Malaysia, diusulkan Malaysia. Sempat memang secara diplomasi kita ajak bersama-sama, tapi pada waktu itu Malaysia merasa wah kalau harus diubah nominasinya menjadi nominasi bersama, mereka mundur terlalu jauh. Ya sudah kita ini. Tapi sebetulnya lagi-lagi kita sudah koordinasi bahwa itu ada berbagai cara. Jadi kalau kita ingin nominasikan songket lagi di Indonesia nggak masalah, ada juga. Atau bisa juga sekarang ada metode di mana songket yang sudah dinominasikan di Malaysia itu kita perluas. Oh bahwa budaya songket itu tuh nggak ada di Malaysia loh. Di Indonesia juga tumbuh budaya songket atau hidup dan lestari di Indonesia. Kita bisa perluas namanya. Extension nomination namanya. Jadi itu bisa lakukan juga. perdamaian dunia bisa kita capai melalui pendekatan-pendekatan seperti ini melalui UNESCO ya. Betul. Jadi kita tidak perlu berkelahi sebenarnya, Prof. Iya. Saya selalu mengulang-ulangi kata berkelahi karena pada beberapa bagian kan memang kita lihat ya. Betul. Iya. Jadi apa langkah yang sedang disiapin oleh kedutaan kita dalam hal ini perwakilan tetap kita di UNESCO itu apa? Ya, jadi seperti Kak Akbar tadi sampaikan itu yang berkelahi tentu tidak produktif. Ya. Jadi yang penting kita bekerja sama, Nah, tapi itu juga yang bekerja penting sama. juga pelestarian tadi Kak Akbar menyebut ini yang paling esensi itu sebetulnya bagaimana meyakinkan generasi berikut kita masih melestarikan budaya ini. Terus kemudian pengrajin kita itu mendapat manfaat dengan itu. Nah, itu hal lain. Paten, hak kekayaan intelektual itu sekali lagi UNESCO tidak inskripsi itu tidak berarti itu. Tetapi bukan tidak berarti bahwa kemudian pengrajin itu dengan dia bisa memodifikasi sedikit dari desain tradisional boleh dipatenkan dan itu bisa. UNESCO bisa membantu masyarakat pengrajin kita bagaimana ini hak kekayaan intelektual supaya tidak kemudian dipecundangi oleh pebisnis misalnya atau kemudian dirugikan oleh hak intelektual. Batik kan jelas bahwa itu handmade. Jangan kemudian capnya lebih populer. Nah, itu kan berarti bagaimana kita melindungi pengrajinnya kita, memajukan ekonomi. Tidak mungkinlah kita melestarikan apalagi yang terkait dengan pertunjukan dan kerajinan, melindungi budaya itu tanpa pengrajinnya itu mendapat manfaat ekonomi. Bagaimana mereka bisa hidup? Iya, betul. Nah, itu Kak Akbar kemarin cerita bagaimana misalnya pengrajin sarung tradisional kita di Mandar dan sebagainya itu bisa merasa bangga dan kemudian mereka juga mendapatkan secara manfaat ekonomi gitu manfaat ya. ekonomi. Nah, itu loh penting sekali dan itu beberapa program UNESCO bisa membantu ya. UNESCO memang bukan funding agencies tetapi banyak ide, banyak pengalaman dari negara lain bisa kita saling pertukarkan dan tentu kemudian kita juga secara di dunia petanya itu bukan negara yang mendapatkan bantuan lagi, kita sudah saatnya juga membagi kepada negara yang lebih rendah daripada kita. Itu banyak hal yang Prof, Pak Dubes, penjelasan yang luar biasa. Kami akhirnya mendapatkan banyak cara pandang yang selama ini saya jujur saja saya bahkan tidak tahu sendiri gitu. Saya Mungkin karena juga. kita terlalu suka berkelahi. Iya, karena suka Berkali-kali saya berkelahi. gunakan kata berkelahi. Sekali lagi Pak Dubes, terima kasih Pak Prof. Terima kasih banyak. Ya, pemirsa, itu tayangan kita edisi khusus langsung dari Paris. Sekali lagi saya ulangi itu, toh di belakang itu Menara Eiffel di sana. Luar biasa sekali kita sudah berbicara dan kemudian kita mengharapkan para pejabat kita, orang-orang terbaik kita untuk memperjuangkan hal-hal seperti ini di forum PBB melalui di kedutaan dan di UNESCO itu akan melakukan banyak hal. Terima kasih telah menyaksikan acara ini dan sampai ketemu di tanah air. Saya akan kembali ke Jakarta untuk itu. Bye. Jelas banget pada video kali ini guys. Jadi selama ini kita sangat-sangat sia-sia untuk berkelahi soal budaya gitu. Intinya adalah, esensialnya adalah kita hanya perlu bekerja sama melestarikan itu semua yang sudah menjadi tradisi di negara kita masing-masing. Jadi tidak perlu
berkelahi-kelahi kayak gitu, tidak perlu mencap ini dari ini dari itu, ini dari sini, ini dari sana, itu tidak perlu. Itu sudah menjadi warisan dunia semuanya guys. Sekarang ini saatnya untuk kita bekerja sama, melestarikan budaya masing-masing, menjaga budaya masing-masing, supaya nanti generasi kedepannya bisa tetap menikmati dan mengetahui tentang budaya dari negara yang ia tempati gitu guys. Oke, udah jelas kan? Udah jelas kan guys? Udah, kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Salam perdamaian dunia. Oke.